Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama gue Asma Zakia. Di video gue pamer buku, sebuah stance supaya kamu baca buku. Pada video kali ini gue akan nge-review sebuah buku yang awalnya gue baca dari e-book di Gramedia Digital sampai akhirnya gue beli buku fisiknya karena gue ngerasa sayang banget kalau gue nggak punya buku yang satu ini di rak buku gue. Buku apakah itu? Tara, Loving the Wounded Soul. Alasan dan tujuan depresi hadir di hidup manusia oleh Regis Mahdi. Terbitan dari Gramedia. Harganya 88.000 di Pulau Jawa, mungkin berbeda kalau di pulau lain. Tebalnya 260-an halaman. Yang banyak banget aku kasih sticky notes karena bener-bener gue harus baca, gue harus ingat gitu loh bagian ini apa. Kalau suatu hari aku lupa, aku tinggal baca aja dari sticky notes yang udah aku tandain ini. Buku ini menarik banget karena dia ngebahas depresi dengan cara yang sangat sederhana buat orang awam kayak gue dan mungkin kayak lu pada, tapi juga sekaligus secara akademis. Jadi maksudnya lo bacanya tuh bakalan gampang, tapi juga informasi yang disajikan itu gak mentah gitu loh, tapi udah bener-bener secara akademik udah teruji. Kemungkinan kesalahan dalam penulisan atau informasi yang disajikan itu bakalan lebih sedikit karena mungkin si Regis ini salah satu penderita depresi juga, jadi dia menulisnya itu berdasarkan pengalaman dia juga sebagai seorang akademisi gitu kan, dia anak psikologi. Di sini sih kalau di belakang bukunya itu buku Loving the Wounded Soul membahas depresi secara komprehensif, mulai dari aspek klinis dan budaya, faktor internal dan eksternal, serta higher meaning dari kehadiran depresi itu sendiri. Tak hanya menjadi pedoman bagi orang dengan depresi, buku ini juga penting bagi pendamping dan siapa saja yang ingin memahami kompleksitas jiwa sekaligus menemukan makna sejati kehidupan. Buku ini dimulai dari tentang memahami kesehatan mental, habis itu dijelasin tentang ciri-ciri depresi kayak gimana, dijelasin juga bahwa siapapun orangnya itu bisa depresi, faktor biologis apa aja yang mempengaruhi depresi, kayak tentang gen gitu loh. Jadi kayak ada orang-orang yang memang terlahir itu sudah dengan tingkat depresi yang lebih tinggi daripada orang-orang lainnya. Itu nggak jelek, maksudnya emang kayak misalnya ada orang yang alergi debu, dia udah terlahir dengan alergi debu ya, terus mau apa ya, harus dijalani kan. Terus juga dibahas tentang faktor eksternal, toxic relationship, terus kehidupan modern yang bener-bener kita ngelihat Netflix orang lain, membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain dan seterusnya. Terus budaya dari luar, alam lingkungan juga mempengaruhi, sama kehamilan. Jadi faktor antara ibu dengan anaknya itu bisa mempengaruhi tingkat depresi seseorang. Sama terakhir higher meaning tentang iman, spiritualitas dan cinta kasih. Di sini sih yang paling menarik buat gue itu adalah topik tentang orang ekstrovert itu bisa depresi juga. Banyak yang bilang gue ekstrovert dan gue juga merasa diri gue ekstrovert. Jadi kayak pas baca bagian itu kayak gue banget jangan-jangan gue depresi, jangan gue. Tapi enggak sih, kita nggak bisa ngejudge diri kita depresi atau enggak kecuali kita udah ke ahli atau profesional kayak misalnya ke psikiater atau ke psikolog, dan sebenarnya itu bukan sesuatu yang jelek gitu loh. Di Indonesia mungkin masih banyak anggapan miring kayak kalau lo ke psikiater atau psikolog lo lagi ada sakit jiwa atau gimana, padahal itu nggak kayak gitu. Kayak kalau lo flu ya lo ke dokter kan, atau lo cari obatnya. Karena hari ini isu kesehatan jiwa itu lagi meningkat banget ya, kayak gimana kita jaga jiwa kita itu harus sama seperti kita menjaga tubuh kita, itu bukan satu kesatuan yang terpisah. Jadi menurut aku ini buku wajib punya dan wajib baca sih. Mungkin dengan kita lagi hidup di dunia yang serba kompetitif atau mungkin sudah memasuki usia dimana mempertanyakan untuk apa gue hidup, baca buku kayak gini atau buku self improvement sejenis itu berguna banget. Jadi supaya kita lebih memahami jiwa kita juga lebih memahami jiwa orang lain. Beruntungnya gue baca buku self improvement ini yang pertama tentang topik kejiwaan itu dari Regis ini, karena dari sini gue gak ada trauma untuk membaca buku sejenis kayak gini lagi lebih lanjut gitu, karena emang bukunya tuh menarik gitu. Gue jadi tertarik banget untuk mendalami topik-topik kejiwaan mata-mata karena gue sering dicurhatin sama orang. Sekian review buku dari aku, semoga bermanfaat, semoga ada faedahnya. Teman-teman yang mau komen di bawah boleh ada referensi buku apa, buku sejenis. Gue lagi nyari sih buku sejenis, kayaknya agak susah nyari-nyari buku yang kayak gini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, share kemana-mana. Terima kasih, aku Asma Zakia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.